Hari ini, kami, mahasiswa Bina Sarana Informatika, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya para pelajar dan generasi muda, agar lebih mengenal museum, mencintai sejarah, serta melestarikan budaya bangsa. Kunjungan ini juga merupakan wujud implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dengan cara menumbuhkan rasa bangga dan sikap menghargai peninggalan sejarah bangsa. Tahun 42 terjadi pergantian penjajah ketika Jepang mengalahkan sekutu Belanda dan sekutunya, sehingga Inggris juga harus angkat kaki. Dan selama masa pendudukan Jepang, bangunan ini ditempati oleh orang Jepang yang waktu itu namanya adalah seperti yang tadi ditampilkan, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Jadi kita bisa melihat ya, jadi kita fokusnya itu tentang museum ini adalah masa ketika bangunan ini ditempati oleh Maeda, walaupun sebenarnya bangunan ini pernah ditempati oleh banyak pihak. Jadi kita bisa melihat dan juga bisa nanti memprediksi kenapa akhirnya rumah Maeda itu, walaupun Maeda orang Jepang, kenapa akhirnya rumah Maeda itu yang dipakai untuk mempersiapkan proklamasi. Nah, jadi Maeda ini berasal dari angkatan laut karena dia laksamana, seorang laksamana itu pangkat di angkatan laut. Dan sedangkan daerah daratan di Pulau Jawa itu dikuasai oleh angkatan darat Jepang. Nah, jadi tempat ini yang menjadi seperti rumah dinas bagi Maeda ataupun kantor sekaligus tempat tinggal dari Maeda. Maeda itu memiliki teori khusus yang tidak bisa dimasuki oleh angkatan darat karena Maeda ini dari angkatan laut. Jadi area bangunan ini sama sekitarnya itu ketika angkatan darat terus Jepang memasuki daerah ini harus minta izin dulu kepada Maeda. Jadi sepulang dari Rengas Dengklok itu, kenapa akhirnya orang-orang Indonesia itu ketika diberlakukan jam malam oleh Jepang dan tidak ada lagi tempat yang bisa digunakan, Ahmad Suparjo itu kepikiran Maeda gitu. Coba kita hubungi Maeda, dan ternyata Maeda waktu itu mempersilahkan, dan juga bukan hanya mempersilahkan, juga menjamin atau seperti kalian selama di rumah saya aman, memberi kepastian seperti itu. Setelah akhirnya terjadi peristiwa ini. Kemudian setelah kemerdekaan juga karena Inggris yang waktu itu merasa masa sewanya belum habis, ketika Inggris datang bersama pasukan sekutu setelah kemerdekaan, Inggris menempati bangunan ini lagi sampai 1961, kemudian diperpanjang 20 tahun sampai 1981, baru akhirnya bangunan ini baru dijadikan museum itu di tanggal 24 November 1995. Ini sebuah plakat yang ditemukan itu posisinya itu terkubur dalam tanah. Jadi ini kalau dilihat plakat ini angka tahunnya itu 1937. Sedangkan isi plakatnya itu tentang pengangkatan Raja George VI, yang mana Raja George VI ini adalah Raja Inggris. Akhirnya perwakilan ini karena memang hanya 3 orang ini yang waktu itu benar-benar terlibat dalam pembuatan naskah proklamasi ini. Ada Soekarno yang waktu itu bertindak sebagai yang tulis, kemudian ada Bung Hatta dan Ahmad Suparjo. Ini jadi isi dari naskah proklamasi itu disampaikan oleh Bung Hatta dan Ahmad Suparjo secara lisan dan ditulis oleh Bung Karno. Nah, ini walaupun naskahnya itu tidak terlalu panjang, pembuatan naskah ini berlangsung hampir 2 jam. Nah, mungkin dimulai sekitar setengah 2 malam. Nah, itu baru selesai itu menjelang jam 4 subuh. Menjelang jam 4 subuh. Artinya itu sudah masuk di tanggal 17 Agustusnya. Naskah tulisan mana kalau kita perhatikan memang ada coretan-coretan. Nah, ini tadinya ditulis di tangan, ini diganti jadi pengambilan, kemudian diganti lagi menjadi pemindahan. Dan juga karena pada saat Jepang menduduki Indonesia, waktu itu Jepang itu juga memperlakukan yang namanya kalender Jepang. Jadi Jepang juga ikut membawa kalender Jepang karena orang anjir, wah, naskah proklamasi ternyata kecil banget gak sih? Iya anjir, gila. Namanya 2 orang ini adalah jurnalis, tapi kalau digolongkan usia, ini adalah golongan muda, tokoh golongan muda. Nah, saya Dulik waktu itu yang mengetik naskah proklamasi, dan juga ada BM Dia. Nah, alasan Mana? Sengaja gak sih? Sengaja lah. Mana aja sih?
Situ Baik itu ada melakukan beberapa perubahan. Seperti misalnya ini tadi tulis tempo ya. Kemudian penanggalan tadinya cuma angka aja ya, 17, 8, 5, matahari, bulan, tahun. Kemudian di bagian ini tadinya ditulis wakil bahasa Indonesia, tapi jadi atas nama bahasa Indonesia. Ih, ini bagus banget ya sih? Iya, iya. Warnanya. Yang ikut hadir pada malam perumusan naskah proklamasi. Jadi memang kita belum mendapatkan data dari semua tokoh ya. Tadi saya sampaikan ada sekitar 50 orang ya, tapi kita baru menampilkan 29 nama. Dan ini yang benar-benar terkonfirmasi sudah hadir. Dan mayoritas dari tokoh-tokoh yang hadir itu adalah anggota PPKI yang sebenarnya di tanggal 16 pagi itu akan bersidang. Jadi PPKI itu dibentuk di tanggal 7 Agustus, akan bersidang pertama kali di tanggal 16 Agustus pagi. Tapi 16 Agustus pagi, Bung Karno Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Sedangkan dua orang ini adalah pimpinan PPKI gitu. Jadi makanya setelah anggota-anggota PPKI ini tahu keberadaan Bung Karno di Rumah Maeda, barulah mereka juga ikut berdatangan. Termasuk juga yang hadir itu golongan-golongan muda waktu itu, seperti ini yang sekarang ini. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa